sebenarnya sih inspirasinya lebih kepada saya nggak tahu ya, tayangan di TV ataupun di film bioskop pun belakangan berapa tahun terakhir ini kan jarang sekali hadir film remaja. Kalaupun ada film remaja tapi yang lebih mengemukakan problem-problem yang lebih lebih mature atau lebih dewasa gitu loh. Nah, saya melihat jarang sekali kita lihat tontonan di TV ataupun di bioskop yang benar-benar pure remaja, benar-benar funnya mereka, keasikan mereka di dunia remaja dan problematik mereka gitu loh. Kalaupun ada, ya itu yang saya bilang terlalu mature, misalnya kasus-kasus yang stereotip yang selalu tentang kehamilan di masa remaja dan sebagainya. Jadi saya pengen benar-benar menghadirkan sebuah tayangan. Pada saat itu kita pengennya bikin bioskop remaja yang benar-benar film remaja milik mereka gitu. Nah, saya ingat kita dulu di Framebridge pernah bikin sinetron Kepompong. Itu Mbak yang menginspirasi. Jadi akhirnya kami memutuskan kita bikin versi layar lebarnya dengan kekinian, problem-problem yang lebih kekinian gitu loh Mbak. Oke, jadi emang cerita-cerita yang diceritakan, yang dikisahkan di sini memang relevan ya dengan isu-isu yang sekarang dihadapi sama anak-anak remaja gitu ya Mas ya? Iya Mbak. Oke, kalau keunikan dari film Persahabatan Bagai Kepompong versi film ini gimana sih Mas ceritanya? Ya, jadi keunikannya tentu pada saat awal kami, saya dengan teman-teman penulis yang mengkonsep sinetron. Jadi ini semua konseptornya sama. Adalah konsep orang-orang yang sama yang dulu membuat sinetronnya. Nah, kita mencoba memformulasikan kita bikin apa ya. Kalau kita menghadirkan pemain-pemain baru, sementara kalau kita menghadirkan pemain lama, kita pasti akan berkutat lagi, bukan bikin film remaja, jadinya bikin film Kepompong versi dewasa. Nah, kita pengennya bikin tetap, karena tadi inspirasinya pengen bikin tontonan yang remaja, memang dunia mereka ya, jadi kita harus menampilkan bintang-bintang baru yang fresh, yang memang masih di usianya gitu. Nah, serunya di situ sih Mbak, bagaimana kita mencoba mengkonsep dengan bintang baru, tapi gimana caranya nih untuk supaya tetap relate dengan yang lama. Akhirnya kita punya satu kesimpulan bahwa kalau begitu begini, kita bikin satu remaja yang mereka menonton sinetron Kepompong itu. Nah, jadi ya persis mereka mencoba mengadopsi. Jadi anak-anak remaja ini mengadopsi, oh dulu ada sinetron Kepompong, karakternya begini ya, mereka begini, oh kok mirip ya sama kita, gini. Jadi memang betul-betul akhirnya kelima remaja ini benar-benar kayak relate dengan sinetron yang dulu gitu, Mbak Cika. Iya. Oke, menarik banget ya. Jadi makin gak sabar nih mau nonton Persahabatan Bagai Kepompong. Oke, Sekarang udah ada Derby Romero bersama kita selaku pemeran dari sinetron Kepompong. Aku mau tanya dulu nih sama Kak Derby. Kira-kira gimana Kak tanggapan Kak Derby saat mengetahui bahwa sinetron Kepompong akan diadaptasi menjadi sebuah film? Sejauh apa sih Kak keterlibatan Kak Derby nih dalam film Persahabatan Bagai Kepompong ini Kak? Pertama kali dikasih tahu sama Om Sentot, yang pasti gue sendiri ya seneng banget ya, maksudnya excited banget, karena itu kan ibaratnya apa ya, gue memulai lagi, waktu itu kan emang gue sempet break lama karena sekolah, terus gue memulai lagi di TV, memulai lagi acting, memulai lagi nyanyi dan lain-lain. Itu semua juga awalnya gara-gara ketemu Om Sentot dan kita jalanin Kepompong. Dan waktu dikasih tahu Kepompong akan dibikin lagi dengan konsep yang lebih fresh, ya gue pasti pas tahu langsung wah excited banget gitu, dan gue seneng banget apalagi dapat kesempatan dari Om Sentot untuk ikutan syuting gitu di dalam Persahabatan Bagai Kepompong ini. Dan ngelihat Kepompong akhirnya ada lagi, gue sendiri ngerasa apa ya, kayak terharu ya, happy banget, karena gue ngerasa apa yang udah gue lakuin dengan anak-anak Kepompong yang lama ternyata masih bisa ada lagi gitu. Nggak cuma stop dengan generasi gue pada saat itu, dan sekarang ternyata ada lagi. Menurutku itu sesuatu yang apa ya buat gue pribadi, apalagi karena gue terlibat di Kepompong sinetron yang di awal, gue merasa senang banget, merasa terharu lah gitu kalau ini dilanjutkan lagi dan ada generasi berikut yang akhirnya bisa nonton, generasi remaja baru yang akhirnya bisa ngeliat apa sih sebenarnya Kepompong gitu.
Jadi ada penerusnya nih ya sekarang ya, yang muda-muda nih sekarang. Ada Bio, Baby, ada Jihan, ada juga Yasmin, Talita, dan juga Shanis. Makin gak sabar nih ya, berarti ya Kak Derby ya ngelihat barunya nih. Iya, gak sabar banget, apalagi pada saat kita syuting kan gue udah ketemu semua sama cast-nya juga, dan gue seneng banget dengan Om Sentot, cast-nya juga, pemilihan cast-nya semuanya luar biasa. Jadi emang ya kebetulan karena gue juga sekarang lagi stuck di Singapura, gue pengen banget sebenarnya cepet pulang untuk bisa nonton bareng sama kalian semua, sama Om Sentot dan sama semua cast, sama Bio dan lain-lain gitu. Emang pengen banget, cuma untuk sekarang gue belum bisa, tapi yang pasti gue nggak sabar untuk nonton. Iya, sehat-sehat ya Kak Derby ya di Singapura ya. Puji Tuhan. Untuk Kak Jihan boleh dinyalakan dulu Kak kameranya, kita di sini mau ketemu juga nih. Oke, sudah hadir aja ya. Sudah hadir juga Kak Jihannya, terima kasih. Oke, sekarang kita ke Bio nih. Boleh diceritakan sendiri sedikit Bio untuk bagaimana perasaan Bio saat mengetahui bahwa Bio akan berperan sebagai Ben dalam film adaptasi serial ikonik Kepompong. Seneng banget sih, tapi kayak pas dipilih sama Pak Sentot, terus ya deg-degan rasanya, sampai sekarang juga masih deg-degannya masih ada gitu, kayak excited banget gitu bisa pas spin-off-nya gitu. Itu kan apalagi terkenal banget dulu jadi bagian pop culture juga kan, jadi kayak deg-degan. Senang berarti ya. Kira-kira seberapa mirip sih karakter Ben yang introvert ini dengan kepribadian Bioan? Sama nggak tuh kira-kira? Nemuin kemiripan antara karakter dan pribadi Bio sendiri? Kayaknya agak lumayan jauh sih. Lumayan jauh ya? Iya. Bio mungkin enggak juga. Sebenarnya sama-sama introvert, cuma introvert yang berbeda gitu loh. Oke. Kayaknya. Atau orang yang lain. Oke. Untuk Bio dan Baby mendapatkan peran sebagai Ben dan Paula ya dalam film Persahabatan Bagai Kepompong. Boleh diceritain sedikit nggak sih gimana cara Bio dan Baby mengembangkan karakter dan membangun chemistry antara Ben dan Paula untuk film ini? Mungkin dari Baby dulu. Hai Baby, apa kabar? Halo, baik Kak. Jadi yang mana dulu nih pertanyaannya? Yang mengembangkan karakter atau? Boleh, gimana tuh caranya? Gimana ya? Paling memang, kenapa? Kamu jawab kan? Ya bahkan kalau Paula dulu paling. Paula sendiri, aku jujur memang dulu sempat nonton, dan tapi ya udah lama banget juga kan, nggak terlalu inget persis. Jadi paling lebih ke kita sebelum pas reading itu sempat nonton ya pas kilas sekali, dan sempat ngobrol juga sama Pak Sentot ini karakternya mau gimana, terus sama acting coachnya juga. Biasa pasti persiapannya itu sih yang membantu mengembangkan karakter ini juga gitu. Dan alhamdulillah juga persiapannya cukup cukup pas juga waktunya, tetap ada. Kita sempat nyobain reading beberapa kali gitu. Kalau misalnya sama Bio gimana ya? Mana ya Bika? Kayaknya nggak mau jadi jawab. Ya alhamdulillah sih maksudnya bukan gampang ya. Ya enak, maksudnya udah nyaman ngobrolnya dan lain-lain. Tapi paling kalau misalnya ngelihat dia jadi Ben tuh kayak lucu aja gitu. Karena kayak aku tahu Bio di luarnya gitu, yang maksudnya umurnya juga kan jauh banget dari karakter bandnya gitu. Kalau aku sendiri masih lumayan lah, aku waktu itu masih SMA juga, paling mainin ke SMP gitu, mungkin 3 tahun sebelumnya gitu, masih inget lah gitu. Tapi kayak ngelihat Bio untuk jadi anak SMP tuh kayak agak aneh sebenarnya. Tapi surprisingly pas udah pakai baju SMP dan lain-lain gitu udah nggak terlalu berasa lagi Bionya gitu sih paling. Kalau dari Bio sendiri gimana Bio? Itu pertanyaannya ya. Tapi ngeliatin Baby doang. Iya. Pendalaman karakter ya? Iya, pendalaman karakter ya. Apa? Bangun chemistry kita ya? Iya, betul. Oh ya. Kalau untuk pendalaman karakter lebih ke ngilangin yang udah dipelajarin sih. Masih sama. Karena ngerasanya makin kita dewasa makin banyak tanggung jawab yang harus kita ambil. Sedangkan ketika masih SMP prioritas masalahnya berbeda, dan itu yang harus dihilangin yang udah dipelajarin. Jadi gimana caranya rekonstruksi pikirannya menjadi anak SMP lagi gitu. Terus kalau bangun chemistry
paling mengubah sudut pandang seperti bagaimana Ben melihat Paula daripada Bio melihat Baby gitu. Harus ada yang dibedakan. Paling seperti itu sih. Oke, terima kasih Bio untuk jawabannya, Baby juga. Nah, di sini sudah ada Yasmin yang bersepakat Isabel, sepupu dari Ben Sarjono ya. Apakah ada persamaan kemiripan dari karakter Isabel dengan Yasmin secara pribadi? Ya, jadi Isabel itu anaknya pemberani dan I can relate to that. Terus Isabel tuh lumayan gengsi untuk nunjukin kasih sayangnya ke sepupunya, jadi aku juga bisa relate ke itu. Ya sayang, tapi nggak mau ditunjukin aja, kayak Gengsi ya, susah untuk tunjukin gitu gengsinya. I can relate to that with Isabel. Gitu ya. Kira-kira kalau Yasmin sendiri nih, ada nggak sih teman yang memiliki kisah cerita atau kepribadian yang sama dengan geng kepompong ini? Itu aku nggak tahu ya. Tapi pas aku SMP, aku nggak punya grup gitu. Jadi aku malah partner, jadi aku punya sahabat dan berdua terus gitu. Tapi aku inget banget dulu pas SMP kita tuh di kelas sering kayak kita tuh punya grup sendiri gitu, anak yang suka belajar, anak yang sports, itu kayak we have our own corners gitu. Jadi ya somehow I can see it through this Kepompong movie.